Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal buat anak-anakku di kelas 11. Mungkin kita baru pertama kali ketemu ya, karena di kelas 12 saya kebetulan tidak ada mapel. Jadi sekali lagi selamat datang di kelas 11. Selamat bertemu dengan saya. Saya adalah Ainul Mardia. Saya akan mengajar kalian untuk materi guiding, atau yang kita biasa kenal dengan pemandu wisata, ataupun kita bisa kenal dengan yang nama istilahnya guide. Oke. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, dan mari kita mengikuti kegiatan daring ini dengan serius, senang, dalam hati menyenangkan, serius, dan benar-benar menyimak ya, karena nanti metodenya akan seperti ini. Kita akan selalu bertemu dalam bentuk video ya anak-anakku. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi sebelumnya saya mau mencoba memperkenalkan diri saya. Nama saya Ainul Mardia ya. Saya dulu bersekolah SD di SD 10, tepatnya SD 10 Negeri Pagi di Klender. Kemudian SMP-nya saya ada di SMP 6. SMP 6 itu di Jalan Bulak, Klender juga. Kemudian saya sekolah lagi untuk SMA-nya di SMA Negeri 12. Posisi juga sama di Klender, jadi masih seputar Klender ya, karena memang rumah saya di daerah Jakarta Timur. Kemudian setelah SMA lulus, saya masuk ke Sekolah Manajemen Transport Trisakti jurusan udara. Bagian udara itu dalam arti adalah manajemen transport udara, itu berarti saya lebih condong mempelajari mengenai bagaimana sih manajemen suatu airline gitu ya. Nah kemudian saat ini saya sedang mengikuti program S2 di Universitas Indra Prasta PGRI. Kebetulan karena kemarin saya jurusannya adalah sarjana ekonomi, kali ini untuk S2 saya mau ambil untuk menjadi lebih ke pendidikan gitu ya. Oke. Ini adalah pengalaman kerja saya. Dulu pertama kali sebenarnya sebelum lulus, jadi pada semester terakhir itu kita ada yang namanya praktek kerja. Pada saat praktek kerja kebetulan kita ada rekrutmen di sekolah dari salah satu airlines, rekrutmen barang-barang ya dari satu airline di kampus. Nah, kebetulan saya ikut. Ternyata pas setelah selesai PKL itu penerimaannya. Jadi setelah PKL saya langsung, belum lulus nih ya, langsung bekerja di PT Burak Indonesia Airlines atau Burak Airlines. Jadi bekerja sambil nanti dalam proses penyusunan skripsi tuh. Nah di sini saya diterima sebagai manajemen trainee. Apa sih manajemen trainee? Mungkin kalian masih ada yang bertanya ya, manajemen trainee itu apa? Jadi manajemen trainee itu adalah kita diterima sebagai karyawan, di mana suatu saat apabila kita berprestasi, kita akan ditempatkan di manajemen perusahaan tersebut. Jadi ada tahapannya. Jadi pertama kita masuk, kita itu lebih banyak diperlakukan untuk belajar. Jadi pada saat saya pertama kali masuk ke Burak Airlines itu, saya hampir setahun setengah itu sifatnya belajar. Contohnya saya dipindahkan, pertama saya harus ditaruh di reservasi. Setelah reservasi belajar selama 3 bulan lebih, kemudian saya ditaruh di tiketing.
tiketing selesai, kemudian saya taruh di administrasi selesai, kemudian saya ditaruh di airport selesai, baru saya ditaruh lagi ke cabang daerah. Bisa jadi kemarin saya ditaruhnya di Kalimantan Selatan untuk bagaimana training melakukan kegiatan di suatu cabang. Nah, reservasi apa? Mungkin kalian sudah tahu ya, reservasi itu apa? Reservasi itu adalah pemesanan tiket. Karena kita bicara dengan airlines, berarti kita hanya ada satu produk yang kita jual, yaitu tiket dari airline tersebut. Nah, kemudian tiketing apa? Tiketingnya adalah petugas yang mencetak tiket. Jadi kalau di suatu perusahaan atau suatu airline itu ada mereka reservasi sendiri, kemudian melakukan tiketing sendiri. Jadi beda divisi ya. Tapi kalau di sekarang hampir itu digabung. Karena apa? Sekarang namanya istilahnya adalah bukan tiketing khususnya untuk travel agent, itu namanya travel konsultan, dimana kalian harus bisa semua, reservasi bisa, tiketing bisa, tour bisa. Jadi kalian menjadi sebagai penasehat orang yang akan melakukan berpergian, itu namanya travel konsultan. Oke, balik lagi mengenai manajemen training. Ketika saya di Burak Airlines, setelah semua training selesai, saya belajar lagi. Saya diajarkan lagi yang mengenai namanya FOO, Flight Operation Officer. Apa sih FOO? FOO itu sama seperti pilot di darat atau pilot on the ground. Jadi jadi kita bertugas untuk mengecek apakah pesawat ini layak untuk terbang. Kita melakukan prosedur pengecekan. Kemudian kita juga mengecek berat penumpang ataupun bagasi. Dan kalau sekarang udah ada sistem ya, jadi tinggal input. Kalau dulu kita masih ada manual sheet yang harus kita isi, itu kan. Itu namanya kemudian FOO. Setelah FOO, saya langsung ditempatkan di divisi marketing pada saat itu di kantor pusat. Divisi marketing ini apa? Divisi marketing ini saya bertugas untuk mengolah data penjualan dari masing-masing cabang, kemudian bagaimana membuat rute yang baik, lalu bagaimana kita belajar untuk apabila terjadi cancellation flight. Berarti begitu kita membuat cancellation flight, berarti kita harus membuat alur kembali tuh. Alur pesawat, dia harus berangkat dari mana, menuju ke mana. Itu berubah, jadi dalam satu hari itu pesawat bisa menuju ke beberapa tempat. Nah, itu yang harus kita buat ulang kalau ada cancellation flight. Nah, di marketing saya belajar seperti itu. Pada saat di marketing kemudian masih tetap saya dikasih kesempatan untuk belajar. Saya diminta disekolahkan kembali di universitas saya sampai lupa universitas namanya apa deh tuh. Di sekolah lagi di universitas tersebut untuk belajar modul marketing. Oh iya, di Prasetya Mulia. Baru ingat, saya disekolahkan lagi di Prasetya Mulia. Kita ambil yang non sertifikat ya, karena kurang lebih itu juga 4 bulan kalau nggak salah. Jadi belajar marketing selama 4 bulan di sana, lebih ke marketing umum gitu. Nah, kemudian setelah itu ternyata Allah berencana lain ya. Pada tahun kelima, setelah semua proses selesai, ternyata Burak Airlines harus tutup beroperasi dikarenakan tidak dapat bersaing dengan pendatang baru. Waktu itu ada yang namanya Lion Air, itu baru datang ya pada saat itu, di mana melakukan banyak sekali terobosan terutama dalam harga. Jadi kita yang sudah besar, yang sudah mempunyai biaya tetap, tidak bisa bersaing dengan mereka yang baru membuka perusahaan dengan biaya minim. Jadi kalau biaya minim mereka otomatis bisa menjual dengan murah, sedangkan kami yang sudah mempunyai berapa banyak cabang dengan beberapa banyak aset dan beberapa ribu karyawan, itu tidak mungkin melakukan pengefisiensian biaya, sehingga otomatis dengan harga murah kita tidak bisa selamat untuk menutupi biaya yang ada. Akhirnya setelah berapa tahun atau bulan melakukan bagaimana cara bisa mengatasinya, pada tahun 2000, tepatnya pada tahun 2000
2005 2006 ya, akhir 2005 menuju ke 2006 itu Burak Airline tutup. Nah, pada saat kebetulan saya sedang hamil, jadi saya istirahat dulu di rumah. Setelah melahirkan pada tahun 2006, saya bergabung kembali ke Nata bersama Tour and Travel. Nah, di sini saya lumayan, saya sangat lama di sini, kurang lebih hampir dari 2006 sampai 2020. Tuh banyak kan. Oke, setelah itu saya sambil tahun 2017 kalau nggak salah ya, saya bergabung ke Paskita Global untuk menjadi guru guiding. Alhamdulillah waktu itu saya Paskita Global mau menerima saya untuk menjadi guru guiding. Oke, gitu untuk experience-nya. Kita lanjut. Apa sih yang saya lakukan ini tadi? Saya di Burak sebagai manajemen trainee, FOO Flight Operation Officer, marketing, kemudian setelah marketing saya ditempatkan di cabang Jakarta. Ketika di Nata Tour saya menjadi area sales supervisor, itu di daerah Kelapa Gading pertama kali masuk, kemudian menjadi HRD manager, tour manager, area manager. Dan sekarang saya ada di Paskita Global menjadi guru guiding kalian. Semoga kalian bisa menerima saya dengan senang hati. Jadi kita bisa belajar guiding, tapi belajar dengan fun dan menyenangkan, dan kalian juga bisa dengan serius ya. Oke, lanjut aja langsung. Saya mau memberitahu mengenai tata tertib siswa. Oke, siswa wajib mengisi absen. Nanti ada Google Form akan kita kasih. Kemudian link absen itu bisa diisi dari pukul 6.30 sampai 7.30. Ya nak ya, ingat ya, 6.30 sampai 7.30. Nah, tidak isi link berarti kalian izin atau sakit. Dan itu harus ada keterangan orang tua. Kemudian kalau tidak ada keterangan orang tua berarti kalian alpa. Nah, link absen ini diisi untuk setiap mapel. Jadi harus ada setiap mapelnya. Nah, ketika kita melakukan darling, seperti yang sekarang saya melakukan seragam sesuai jadwalnya. Sekarang hari Selasa, saya menggunakan pakaian biru. Kalian juga begitu. Kalian menggunakan seragam sesuai dengan jam darling kalian. Kalian harus rapi. Jadi kita benar-benar belajar ya, benar-benar sekolah. Jadi terasa bagaimana sekolahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah agenda pembelajaran kita. Kita akan belajar apa sih? Nih, nanti pada saat kelas 11 ini akan kalian pelajarin, yaitu kalian akan diberitahu tugas sebagai guide apa, bagaimana menyiapkan perangkatnya, bagaimana melakukan kerjanya, ya. Kemudian kalian akan diberi materi pemandu wisata. Materi-materi apa yang harus kalian sampaikan ketika kalian melakukan pemanduan wisata. Kemudian ini program ya nak, tulisan ini typo nih, jadi proktam program pemandu wisata. Nah, kalian akan diajarin bagaimana program-program apa sih yang ada di pemandu di wisata atau pada saat kita melakukan pemandu wisata. Kemudian bagaimana memandu di objek, bagaimana memandu city tour, dan informasi apa yang harus kita sampaikan baik yang umum ataupun khusus. Serta yang terakhir adalah bagaimana kita menangani ketika tamu kita mengalami kecelakaan ringan. Maksud kecelakaannya dalam arti amit-amit cabang bayi, jangan sampai yang parah ya. Mungkin tiba-tiba tamu kita pusing atau tiba-tiba terluka lagi jalan terluka gitu ya. Itu ada nanti seperti apa. Nah, mungkin di kelas 12 akan lebih banyak teori. Jadi akan lebih banyak saya memaparkan seperti ini, walaupun nanti ada sedikit saya akan minta kalian harus bisa berbicara. Karena guiding itu apa nak? Guiding itu adalah public speaking. Bagaimana kalian bisa bicara di depan, bagaimana kalian bisa memandu orang, itu berarti kalian harus bisa berbicara. Nah, itu kuncinya guiding. Kalian harus bisa punya kemampuan untuk public speaking, ya. Dan
kalian. Itu nggak susah. Kenapa nggak susah? Contohnya gampang seperti itu. Ketika kalian berbicara dengan teman, menceritakan kejadian kepada teman, misalnya, tau nggak kemarin tuh ya saya ketemu dengan bla 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 bla, kemarin saya melakukan kegiatan bla 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 dan itu seru banget. Nah, itu hampir sama seperti guiding. Kalian bercerita. Bedanya kalian bercerita dengan teman, nah ini kalian bercerita dengan banyak orang. Tapi kalau dengan satu atau dua orang juga itu bisa namanya guiding. Berarti kalian melakukan guiding individu. Kalian hanya membawa sekeluarga, atau hanya katakanlah kalian membawa satu orang, ya. Jadi kalau kalian membawa tamu satu orang, berarti sama aja seperti kalian berbicara dengan teman kalian, ya nak. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam seperti apa pada pertemuan berikutnya ya. Oke, lanjut kita ya nak ya. Nah, nanti teori seperti ini. Teorinya akan berupa video. Kalau saya memberikan video seperti ini, dan saya harap benar-benar kalian tuh menyimak, ya, menyimak benar-benar. Anggaplah seperti menonton video, tapi bukan nonton film, tapi nonton saya, nggak masalah ya. Kita belajar ya, tapi belajar berupa video. Oke, lanjut. Nih, nah, ketika kalian melakukan praktek, nanti kita akan sedikit, yang tadi saya katakan ada sedikit praktek. Apa sih yang harus kalian yang perlu kalian siapkan? Kalian cukup menyiapkan 4W 1H. 4W itu apa sih? What, why, where, when. Apa itu? Jadi apa yang akan kalian ceritakan? Ya kan? Kemudian why, kenapa bangunan ini berdiri? Atau terus where, di manakah kita sekarang? And when, kapan bangunan ini berdiri atau kapan wisata ini ada? Itu 4 yang harus kalian bisa ceritakan ketika kalian melakukan guiding. Kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana wisata ini ada, terus bagaimana kita cara berwisata di dalamnya, adakah aturannya, bagaimana cara kita bermain ketika kita mengunjungi wisata, bagaimana cara kita masuk pada saat kita di museum. Ya, ini singkat aja, nanti detailnya kita akan bicara lebih lanjut. Oke, anak-anak, saya rasa cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan. Sekali lagi tetap sehat ya, karena kesehatan itu penting. Kita bisa tetap beraktivitas walaupun di rumah apabila kita sehat. Saya rasa sekian aja. Sayang sekali kita tidak bisa ketemu karena ini adalah pertemuan pertama kita ya. Nanti insya Allah kalau memang memungkinkan, saya maunya sih kita ketemu, ada sekali kita ketemu via Zoom ya nak ya. Saya mau tahu kalian masing-masing, karena terus terang di kelas 11 untuk siswa-siswa kelas 11 tahun ini saya belum tahu, belum ada gambaran karena di kelas 10 saya tidak mengajar. Jadi saya belum pernah ketemu kalian ya, kalian juga belum pernah ikut mapel saya. Semoga kalian enjoy untuk ikut mapel saya. Oke anak-anak, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.